Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 8 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Ibrazani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu kredit eksklusif dana cair. Aplikasi pinjaman ini sudah didownload lebih dari 100.000 pengguna.
dan sudah mendapatkan 4,5 bintang, lalu sudah mendapatkan 4.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK, karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar berizin di OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencarinya, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK per Januari 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online kredit eksklusif ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Kita langsung saja ke bawah melihat. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online kredit eksklusif ini belum berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Pinjaman kredit tanpa anggunan sebesar 8 juta rupiah yang bisa kita dapatkan. Verifikasi cepat hanya perlu KTP saja. Peminjaman hanya 5 menit ya teman-teman. Di sini kalian hanya menggunakan KTP saja untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Cara pembayaran beragam. Di sini kalian bisa melihat ya, terdapat ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank Permata Bank, lalu Bank BRI serta CIMB Niaga. Perlindungan total terhadap privasi data Anda. Di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Jadi kalian harus berhati-hati ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Sekarang kita langsung saja akan melihat tentang dari aplikasi pinjaman uang online ini. Di sini kita bisa melihat singkat saja untuk jangka waktu produk pinjaman yaitu sampai dengan 150 hari, atau di sini disebutkan sampai dengan 5 bulan. Untuk jumlah nominal pengajuan produk pinjaman yaitu sebesar 5 juta rupiah. Di sini karena aplikasi pinjaman yang ilegal itu mencantumkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Di bawahnya terdapat suku bunga yang harus kalian ketahui dan ada contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui juga terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut juga ke bawah. Di sini terdapat lagi ya teman-teman untuk jangka waktu pinjaman ataupun tenor pembayaran. Di sini terlihat 91 hari ya teman-teman sampai dengan 180 hari, dan terdapat limit produk pinjamannya lagi yaitu sebesar 1 juta sampai dengan 8 juta rupiah. Jadi untuk aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu bisa mencantumkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Kita lanjut saja ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini minimal kalian harus berusia 18 tahun ke atas. Kita lanjut saja ke bawah akan melihat akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Dan sekarang kita akan melihat ya, apa aja sih akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online kredit eksklusif ini. Aplikasi pinjaman uang online ini memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Dan sekarang kita akan masuk ke aplikasi pinjaman uang online kredit eksklusif ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di menu utama dari aplikasi pinjaman online kredit eksklusif ini. Di sini kita bisa melihat ya, terdapat jumlah pinjaman tertinggi yaitu sampai dengan 8 juta rupiah. Di sini kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian, dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih login lalu pilih ambil sekarang. Yang pertama di sini kita bisa melengkapi tanggal lahir, lalu status pernikahan, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal. Lalu di sini jenis pekerjaan. Jika sudah diisi, kalian bisa langsung pilih lanjutkan.
Selanjutnya di sini terdapat dua nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Di sini kalian bisa mengisi saja dengan nomor orang tua, nomor keluarga ataupun teman kerja kalian. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Dan selanjutnya di sini kalian bisa foto KTP bagian depan, lalu bisa foto memegang KTP. Dan selanjutnya di bawahnya kalian bisa isi nomor KTP, lalu nama sesuai KTP, lalu jenis pendidikan dan jenis pekerjaan. Selanjutnya di sini kita bisa mengisi informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi nama pemilik rekening bank, lalu nama bank, dan selanjutnya nomor rekening bank. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Dan ini adalah proses pengajuan pinjaman. Kalian bisa menunggu dalam waktu 30 menit saja untuk mendapatkan notifikasi disetujui atau tidak. Jika sudah, kalian bisa pilih saya sudah mengerti. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.